Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Elisa Khotrunada dengan NIM 2018-210338. Di sini saya akan menjelaskan strategi pengembangan produk. Yang pertama ada memperbaiki yang sudah ada. Dalam hal ini perusahaan menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki produk yang ada. Dalam menggunakan cara ini, perusahaan tidak memiliki resiko besar karena hanya akan melakukan perubahan yang menyeluruh. Yang kedua, ada memperluas lini produk. Jenis pengembangan produk dilakukan perusahaan dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada atau menambah lini produk baru. Yang ketiga, menambah produk yang ada. Perusahaan dalam hal ini menambah atau memberikan variasi pada produk yang telah ada dan juga memperluas segmen pasar dengan melayani berbagai macam konsumen atau pembeli yang memiliki selera yang berbeda-beda. Yang keempat, ada menambah lini produk. Biasanya perusahaan memerlukan dana besar dalam penambahan produk baru yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan lini produk yang telah ada. Karena produk yang belum pernah diproduksi sebelumnya itu, serta dalam hal penggunaan fasilitas-fasilitasnya untuk mempromosikan itu memerlukan proses yang baru pula. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sultan, NIM 2018-210343. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung pengembangan produk. Terdapat beberapa faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengembangan produk. Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan agar terlaksananya pengembangan produk yang berhasil. Faktor pendorong pengembangan produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan terciptanya sarana produksi yang baru untuk dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat dan menyempurnakan produk, sehingga kualitas produk menjadi lebih baik dan jumlah produksi yang diperoleh akan dapat ditingkatkan. Yang kedua, perubahan selera konsumen. Perubahan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat perkembangan produk, tingkat pendidikan, serta kesediaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Yang ketiga, persaingan. Adanya persaingan yang sejenis akan menyebabkan perusahaan berusaha untuk selalu mengembangkan produknya dengan harapan dapat mengurangi volume produksi pesaing. Yang keempat, siklus hidup. Siklus kehidupan produk yang pendek mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan produknya, sehingga konsumen tidak bosan dengan produk-produk yang diproduksi perusahaan. Dan yang terakhir, keinginan untuk meningkatkan laba. Perusahaan mempunyai keinginan untuk memperkuat posisi produksinya di pasar serta untuk memperluas pasar. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Agasina Rustika, NIM 2018-210347 akan menjelaskan tentang beberapa faktor penghambat. Menurut Kotler dan Keller, ada beberapa faktor penghambat yang dimana menghambat pengembangan produk baru. Faktor yang pertama yaitu kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu. Mungkin hanya ditemukan sedikit cara untuk memperbaiki beberapa produk dasar seperti baja dan deterjen. Faktor yang kedua yaitu pasar yang terbagi-bagi karena persaingan yang ketat. Perusahaan harus mengarahkan produk baru mereka ke segmen pasar yang lebih kecil. Hal ini berarti penjualan dan laba lebih rendah untuk tiap produk. Faktor yang ketiga yaitu kendala sosial dan pemerintah. Produk baru harus memenuhi beberapa kriteria seperti keamanan konsumen dan keseimbangan lingkungan. Yang keempat yaitu mahalnya proses pengembangan produk baru. Suatu perusahaan pada umumnya harus menciptakan berbagai gagasan tentang produk baru untuk menemukan hanya satu produk yang layak dikembangkan. Selanjutnya, perusahaan sering menghadapi biaya litbang, manufaktur, dan pemasaran yang tinggi. Yang kelima yaitu kekurangan modal. Beberapa perusahaan yang memiliki gagasan-gagasan yang baik tidak dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk melakukan riset dan meluncurkan produk baru. Yang keenam yaitu waktu pengembangan yang lebih singkat. Perusahaan-perusahaan yang tidak dapat meluncurkan produknya secara cepat akan berada di pihak yang tidak diinginkan.
dan tidak memiliki keunggulan. Perusahaan-perusahaan harus belajar bagaimana mempersingkat waktu pengembangan dengan menggunakan teknik perancangan yang dibantu komputer dan teknik manufaktur, mitra strategis, pengujian konsep awal, dan perencanaan pemasaran tingkat tinggi. Perusahaan yang harus waspada akan menggunakan pengembangan produk baru serentak, di mana kelompok lintas fungsional bekerja sama untuk mendorong produk baru melalui pengembangan dan menuju pasar. Yang ketujuh, siklus hidup yang lebih singkat. Ketika produk baru itu berhasil, biasanya para pesaing akan cepat meniru. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mili Duyanti, NIM 2018-210349. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pasar industri. Industrial market atau pasar industri adalah sebuah pasar yang terdiri dari berbagai bisnis yang terlibat dalam pembuatan produk. Jadi, konsumen di pasar ini adalah perusahaan atau organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam produksi barang dan jasa lain. Ini berbeda dengan pasar konsumen yang dimana pembeli adalah konsumen akhir dari produk yang diperjualbelikan. Pasar industri terdiri dari penjualan bisnis ke bisnis, di mana satu bisnis bertindak sebagai pembeli dan bisnis lain bertindak sebagai penjual. Mereka memperjualbelikan barang-barang industrial seperti mesin, pabrik, bahan baku, dan barang atau komponen lainnya yang digunakan oleh industri atau perusahaan. Yang selanjutnya ada karakteristik pasar industri, ada 7. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjual relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pasar konsumen. Yang kedua, ukuran pembeli yang sangat besar. Ini baik untuk memenuhi skala ekonomi produksi maupun penghemat biaya pengangkutan. Yang ketiga, lebih terkonsentrasi daripada konsumen. Ini karena seringkali ada lebih sedikit pelanggan akhir untuk produk. Yang keempat, lebih fokus pada sisi penawaran. Yang kelima, iklan yang digunakan seintensif pasar konsumen. Publikasi perdagangan spesialis adalah alat iklan utama yang digunakan. Yang keenam, saluran distribusi seringkali lebih langsung di pasar industri. Yang terakhir, ada peran pemasaran lebih didasarkan pada fitur teknis dari suatu produk. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dayat, NIM 351. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang relationship marketing. Nah, relationship marketing ini konsep, proses, atau aktivitas dan strategi perusahaan dalam membangun aliansi jangka panjang dengan pelanggan dengan cara menciptakan, menentukan, dan menjaga dan memperkuat hubungan dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sehingga mempertahankan hubungan yang kokoh dan saling menguntungkan. Relationship marketing ini salah satunya adalah strategi pemasaran kontemporer untuk semua perusahaan demi memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Membangun suatu hubungan ini semua perusahaan demi memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, memelihara dan selalu meningkatkan hubungan pelanggan, kebutuhan untuk para pelanggan, dan adanya kepercayaan. Nah, relationship marketing ini merupakan orientasi strategik dengan filosofi menjalankan bisnis yang lebih berfokus pada upaya mempertahankan dan menumbuh kembangkan relasi dengan pelanggan. Filosofi ini didasarkan pada asumsi bahwa banyak konsumen yang baik dan konsumen yang akhir maupun konsumen dengan bisnis suatu perusahaan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dandi Renan Putra, NIM 2018-210387. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat relationship marketing. Di sini ada 4. Yang pertama, financial benefit. Pendekatan pertama untuk membangun suatu hubungan nilai dengan pelanggan adalah menambah manfaat-manfaat keuangan atau ekonomis. Manfaat ekonomis dapat berupa penghematan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan, potongan-potongan khusus. Terus yang kedua ini ada confidence benefit.
Confidence benefit ini merupakan manfaat berupa keyakinan atau trust terhadap penyedia jasa dan berkurangnya ketidakpastian menyangkut kinerja yang bakal diterima. Dengan mempertahankan relasi dengan penyedia jasa tertentu yang lebih dikenal baik, pelanggan bisa terbebas dari biaya pencarian, search cost, setiap waktu membutuhkan jasa bersangkutan. Terus yang ketiga ada social benefit. Meskipun pendekatan dengan menambah manfaat ekonomi seperti di atas dapat membangun preferensi konsumen, namun hal ini dapat mudah ditiru oleh para pesaing satu badan usaha dengan yang lainnya. Sehingga dalam pendekatan ini, badan usaha harus berusaha meningkatkan hubungan sosial mereka, yaitu dengan memberikan perhatian kepada para pelanggan dengan mempelajari kebutuhan dan keinginan pelanggan secara individual. Terus yang keempat ada special treatment benefit. Special treatment benefit ini berwujud harga khusus, penawaran spesial, dan perlakuan istimewa kepada pelanggan spesial. Confidence benefit ini merupakan manfaat relationship marketing terpenting bagi sebagian besar pelanggan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikral Fiansa, NIM 2018-210401. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Relation Marketing. Relation Marketing adalah konsep, proses, aktivitas, dan strategi perusahaan dalam membangun aliansi jangka panjang dengan pelanggan dengan cara menciptakan, menetapkan, menjaga, dan memperkuat hubungan dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sehingga pertahanan hubungan yang kokoh dan saling menguntungkan. Relationship marketing dapat dilakukan dengan cara mengkombinasi kemampuan untuk merespon dan menyediakan permintaan pelanggan dan melakukan hubungan yang lebih intensif dengan pelanggan melalui peningkatan kualitas layanan pelanggan sesuai dengan permintaan pelanggan. Terdapat beberapa program yang dapat dijalankan untuk membangun relationship marketing, yaitu yang pertama ada customer service, yaitu pelayanan tambahan yang diberikan untuk mendukung produk utama, juga merupakan komponen penting dari customer satisfaction. Customer service merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam setiap usaha, baik dalam bidang jasa maupun barang. Customer service diperlukan untuk membina hubungan jangka panjang dengan cara memberikan pelayanan tambahan sehingga membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing. Dengan memberikan pelayanan yang baik, maka pelanggan akan datang kembali dan akan menjadi loyal. Selanjutnya yaitu loyalty program, yaitu program promosi yang dirancang untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggan. Kuncinya untuk menciptakan pembelian yang terus-menerus dari sebuah produk atau jasa tertentu. Loyalty program merupakan program yang mendorong repeat buying atau pembelian ulang melalui program formal dan pendistribusian atau penyaluran keuntungan. Loyalty program diadakan agar pelanggan melakukan pembelian berulang kali kepada perusahaan sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Program loyalitas kini telah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Program ini dilakukan agar pembeli melakukan pembelian kembali dan menjadi pelanggan bagi perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu marketing database. Marketing database merupakan sekumpulan dan informasi, terutama data pelanggan, yang digunakan untuk keperluan pemasaran produk atau jasa perusahaan. Marketing database mempunyai fungsi sebagai backbone bagi suksesnya program relation marketing. Kegunaan database dalam konteks relation marketing adalah untuk menjamin bahwa pelanggan tersebut dikenali agar dapat dilibatkan dalam kegiatan relationship marketing, diberi apresiasi dan reward, juga dipuaskan dengan cara memenuhi ekspektasinya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahmawati, NIM 2018-10415. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memasarkan jasa secara global. Jadi, jasa sendiri punya 4 karakteristik. Yang pertama adalah intangibility. Jadi, intangibility ini maksudnya jasa ini tidak berwujud. Artinya jasa tidak dapat dilihat, didengar, dicium,
dan dirasa sebelum jasa itu dibeli oleh konsumen. Jika benda merupakan objek, alat, atau sesuatu yang bisa dinilai dari bentuknya atau fungsinya, maka jasa ini sebuah pelayanan, sebuah kinerja, atau sebuah usaha. Yang kedua adalah inseparability. Jadi jasa ini tidak dapat dipisahkan. Umumnya jasa ini dijual terlebih dahulu, kemudian diproduksi secara khusus dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan. Jadi mutu atau kualitas dari suatu jasa terjadi pada saat pemberian jasa kepada konsumen. Nah, interaksi antara pemberian dan konsumsi jasa atau penggunaan jasa ini yang dimaksud dengan inseparability. Jadi tidak dapat dipisahkan antara proses pemberiannya dan reaksi konsumennya. Yang ketiga adalah heterogeneity atau banyak varian, beragam. Yang keempat adalah perishability atau tidak tahan lama. Jadi jasa memiliki karakteristik tak tahan lama dan tidak dapat disimpan karena sifatnya yang tidak berwujud fisik. Untuk jenis jasa tertentu, karakteristik ini tidak berlaku, terutama untuk jasa pembuatan barang fisik seperti membuat jasa jahit atau jasa las pagar, seperti itu. Jadi kondisi ini tidak berdampak negatif apabila permintaan tetap stabil karena mudah untuk melakukan persiapan pelayanan sebelumnya. Tetapi jika permintaan fluktuatif tergantung pada kondisi tertentu atau bersifat musiman, maka hal ini akan menimbulkan masalah. Selanjutnya adalah hambatan memasarkan jasa secara global. Yang pertama adalah proteksionisme atau proteksi perdagangan. Jadi proteksionisme atau proteksi perdagangan ini merupakan kebijakan yang diambil oleh suatu negara yang mengarah pada perlindungan ekonomi yang mengetatkan perdagangan atau membatasi persaingan dengan negara-negara lain melalui pembatasan arus ekspor impor baik barang maupun jasa. Jadi bisa dilakukan seperti penerapan adanya tarif barang impor maupun ekspor, kemudian batasan kuota dan berbagai aturan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi ekonomi dalam negeri. Kemudian ada transborder data flow. Jadi ini tuh merupakan pembatasan komunikasi data yang paling umum dilakukan oleh pemerintah. Jadi ada 4 jenis. Yang pertama data operasional, yaitu data transaksi pembelian dan penjualan barang, data arus kas yang masuk dan keluar. Kemudian ada data pribadi, data yang mengenai individu tertentu seperti data pemesanan tiket kereta api, tiket pesawat, kemudian pemesanan kamar hotel. Nah, yang ketiga ada transfer data elektronik antar negara. Yang keempat ada data teknik dan ilmiah. Selanjutnya adalah ada budaya dan adaptasi. Jadi dua hal ini sangat berdekatan karena dalam memasarkan jasa secara global, pastinya sebuah perusahaan itu harus mampu memahami dan beradaptasi dengan budaya lokal. Jika sebuah perusahaan tersebut hanya memahami saja, tidak dapat beradaptasi dengan kebudayaan lokal, maka sama saja perusahaan tersebut akan gagal memasarkan jasanya, karena budaya di setiap negara itu berbeda-beda. Jadi harus disesuaikan dengan budayanya. Terima kasih.